Ya, welcome to my channel Awang Chan. Di video kali ini agak berbeda ya dari video-video yang lain, karena di video yang lain aku membahas tentang tarot ya, pick a card atau general reading. Nah, kali ini aku akan membahas sisi lain dari kartu tarot, yaitu tentang filosofi dari kartu tarot itu sendiri ya, yang bisa kita ambil. Nanti akan ada 78 video seri, dan pada setiap videonya tentu aku akan membahas apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari makna kartu tarotnya. Oke. Nanti di part 2 aku juga akan menyisipkan salah satu teori ya dari tokoh filsafat. Oke. Nanti aku kasih tahu ya siapa tokoh filsafatnya. Jadi biar menambah wawasan kamu yang mendengarkan video ini ya. Nanti di video yang lain mungkin aku bisa mengambil quotes atau teori dari tokoh psikologi ya, selain filsafat juga dari tokoh spiritual ya. Jadi tergantung dari makna setiap kartu tarot yang akan aku bahas ya. Oke, aku akan mulai dari quotes ya, yang menggambarkan tentang The Fool. Quotesnya adalah sebagai berikut: He inspires courage, for he understands that every day is a chance to open up new areas in your life, and with that comes a mixture of anticipation, wonder, awe, and curiosity. Oke. The Fool ini digambarkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki keberanian ya, dan ya tanpa diragukan lagi, jelas dia adalah karakter yang paling berani di antara semua karakter yang ada di kartu tarot. Nah, The Fool ini merepresentasikan pikiran yang terbuka untuk setiap kesempatan yang hadir dalam kehidupan. Akan tetapi, di balik semua kelebihan itu, tentu The Fool ini memiliki kelemahan, yaitu ia tanpa memikirkan resiko yang akan didapatkan ke depannya, karena hanya mengandalkan keberanian dan rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian di kartu The Fool ini ada angka 0, dan angka 0 ini tentu ada maknanya juga ya. Jadi lambang angka 0 ini menjadi lambangnya kartu The Fool ya. Nah, 0 ini kan bukan hanya berarti kosong atau sesuatu hal yang kosong, tidak ada gitu ya, tetapi bisa juga diartikan sebagai lambang infinity atau tak terhingga ya. Maka kebebasan, keberanian, dan rasa ingin tahu yang tinggi merupakan ciri utama dari The Fool ya. Dari angka 0-nya ini kan
memulai sesuatu ya. Sebelum kita memulai ya, sebelum dari angka 1 kan tentu ada angka 0. Nah, the fool ini tanpa memikirkan apapun, tanpa mencemaskan apapun, dia melangkah gitu ya. Gampangannya ngomong, angka 0 di kartu the fool tuh seperti itu. Nah, jika dilihat dari makna secara umum, kita bisa mengambil pelajaran dari kartu the fool, yaitu kadang kita memang perlu menjadi orang yang tidak terlalu memikirkan resiko dan juga apa yang akan terjadi ke depan. Nah, terutama kalau kita mulai melangkahkan kaki untuk step awal gitu ya. Jika kita terlalu memikirkan resiko dan juga memperhitungkan secara jelimet ya dalam bahasa Jawanya, atau terlalu detail, maka yang terjadi adalah bukannya segera untuk melakukan sesuatu, tapi malah justru akan merasa takut duluan, dan pada akhirnya malah nggak dilakukan. Kita kan kadang kayak gitu ya, rencananya tuh banyak sekali, step 1, step 2, step 2,5, step 2,75 dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu banyak perencanaan, akhirnya jadi pusing sendiri mau melakukan. Ya memang kita perlu ya memikirkan baik buruknya tindakan yang akan kita lakukan, tapi ya sesuai porsinya aja ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak dipikirkan ya, karena terkadang kita nggak pernah tahu kesempatan yang ada di masa depan kalau kita tidak memulai langkah pertama kita. Dan untuk memulai langkah awal, tentu kita sangat perlu mengembangkan karakter, keberanian, dan juga curiosity seperti karakter yang digambarkan dalam kartu the fool. Oke, udah tahu ya, jadi makna intinya dari kartu the fool ini adalah tentang keberanian, tentang langkah awal, tentang rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Ya intinya manusia perlu memiliki karakter-karakter ini dalam kehidupan, tapi kita juga perlu mengambil sewajarnya ya, atau sesuai dengan konteks dan juga sesuai dengan kondisi ya. Oke, kita masuk kepada part 2 ya. Part 2 ini aku akan membahas tentang salah satu teori ya. Dan teori ini menurutku nyambung sekali dengan karakter yang ada dalam The Fool. Ya, kita mulai aja menuju ke part 2. Di part 2 ini aku membahas tentang salah satu teori, yaitu absurditas ya. Mungkin kamu kalau sering baca buku ngerti ya teori ini siapa yang bikin. Ya benar, yaitu Albert Camus. Kamu gimana ya bacanya ya, nanti aku tulis lah namanya di layar. Dia ini filsuf Prancis ya, pemenang Nobel Sastra. Dan aku nggak akan membahas tentang latar belakang kehidupannya dia ya, tapi aku akan membahas sedikit aja ya tentang absurditas itu yang dipikirkan atau yang digagas oleh kamu. Jadi menurut kamu ya, hidup manusia itu sebenarnya absurd. Nah, sebenarnya apa sih letak absurditasnya? Jadi begini, yang pertama, di satu sisi manusia itu kan hidup
menuju kepada masa depan yang sementara. Ya, maksudnya sementara, kita kan nggak tahu ya masa depannya seperti apa, terus harus bagaimana, dan ya kita bisa dibilang no clue lah tentang masa depan kita sendiri. Kalau urusan intuisi dan lain sebagainya itu di luar dari konteks pembahasan ini ya. Nah, tapi yang kedua, di sisi lain, masa depan itu justru makin mendekatkan manusia pada kematian. Nah, jadi masa depan yang pasti itu ya cuman kematian, ya kan? Semua yang bernyawa itu kan pasti akan merasakan mati. Jadi kamu udah paham ya di mana letak absurditasnya. Jadi manusia ingin menuju kepada masa depan, tapi masa depan itu yang dituju justru semakin mendekat kepada kematian. Nah, makanya kebanyakan ya manusia dalam menghadapi absurditas itu seringkali melakukan dalam tanda kutip salto, atau dengan kata lain melarikan diri ya dari kenyataan yang absurd itu tadi, dengan dua hal. Yang pertama, menenggelamkan diri pada agama atau ideologi tertentu. Kemudian yang kedua, bunuh diri. Jadi bunuh diri ini maksudnya dalam tanda kutip ya. Jadi ya meskipun bisa juga dalam artian yang sebenarnya bunuh diri, tapi bunuh diri di sini ya terus pada akhirnya jadi manusia yang tidak seperti diri sendiri, atau membunuh kepribadiannya sendiri gitu ya, karena ya usahanya untuk melarikan diri dari absurditas tadi. Nah, baik salto dalam tanda kutip tadi ya ke dalam agama atau ideologi maupun melakukan bunuh diri, ini sebenarnya ditolak oleh kamu ya, sebagai solusi dari absurditas hidup manusia. Sedangkan kamu sendiri memberikan solusi ya. Jadi solusi yang ditawarkan adalah manusia perlu melakukan pemberontakan atas hidup atau revolt ya. Jadi maksudnya pemberontakan di sini ya bukan kok melakukan pemberontakan secara berontak terus demo atau apa gitu, enggak ya, tapi menghadapi hidup dengan berani ya, tanpa perlu takut pada bahaya kematian yang bisa datang setiap saat tanpa diketahui. Nah, inilah yang aku bilang tadi ya di awal, kenapa absurditas dari gagasan kamu ini nyambung dengan kartu The Fool ya. The Fool ini kan juga memiliki karakter yang dia tidak takut bahaya yang ada di depannya, termasuk kematian tadi. Pada akhirnya ya dia akan terus berjalan, dan dari filosofi yang diutarakan oleh kamu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa dalam kehidupan keberanian itu adalah suatu hal yang berharga. Jika kita masih saja takut terhadap hal yang sebenarnya kebanyakan hanya dari pikiran kita sendiri ya, belum tentu itu kan terjadi ya kan. Kita kadang terlalu cemas atau terlalu khawatir terhadap masa depan. Maka kalau kita terus menerus seperti itu, kita hanya akan melewatkan banyak kesempatan dan juga pengalaman hidup yang berharga. Nah, jadi seperti itu ya penggambaran dari filosofi kartu tarot yang pertama, yaitu The Fool. Dan ini sejalan ya dengan pendapat dari Albert Camus melalui teorinya absurditas. Untuk menutup video kali ini, aku bikin quotes menarik ya,
ini aku bikin sendiri. Jadi kalau misalkan bahasanya agak aneh ya wajar lah ya. Aku bukan filosof terkenal ya. Cuman ya membagikan kesimpulan pemikiranku dari pembahasan yang sudah kita bahas kali ini. Jadi be courage and curious because universe will encounter you into the light, ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadilah manusia yang berani dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena yakin aja, universe, semesta pasti akan membimbing kita menuju kepada cahaya. Cahaya ini maksudnya macam-macam ya. Bisa juga tentang pemahaman, juga bisa tentang tujuan hidup ya, menuju kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ya sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Misalkan kamu ingin komen ya tentang video ini, silahkan komen yang baik-baik aja, karena apa yang kita katakan, apa yang kita ketik itu memancarkan vibrasi. Jadi kalau kamu kebanyakan ngetik atau ngomong yang negatif, hidupmu akan terbawa ke hal-hal yang negatif juga ya. Jangan lupa like, subscribe juga channel ini biar bisa terus eksis di YouTube. Share juga apabila kalian merasa video ini bermanfaat ya. Oke, gitu aja. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Bye-bye.